komunikasi sosial? Komunikasi sosial ialah suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Mengapa komunikasi sosial itu sangat penting? Karena komunikasi sosial itu dapat membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, dan kelangsungan hidup. Konsep diri ini pandangan kita mengenai siapa diri kita, dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan orang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu seperti kita menyapa orang lain. Apabila seseorang yang sudah tidak lama bertemu, kita akan bertegur sapa dengan cara menanyakan kabar dan lain sebagainya. Yang kedua, kami akan menjelaskan komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif itu apa? Komunikasi ekspresif itu yaitu bentuk komunikasi dalam menyampaikan berbagai perasaan dan emosi. Dan contohnya itu seorang anak merajuk dan mengurung diri di kamar dikarenakan ayahnya tidak mengizinkan menangkap telpon. Yang selanjutnya yaitu fungsi komunikasi ritual. Komunikasi ritual ini merupakan sebuah fungsi komunikasi yang digunakan untuk pemenuhan jati diri manusia sebagai individu, baik dalam anggota komunitas sosial dan masyarakat. Komunikasi ritual ini juga merupakan komunikasi yang biasa dilakukan secara kolektif dalam suatu tradisi yang berhubungan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Gimana sih komunikasi ritual dalam kehidupan sehari-hari? Komunikasi ritual dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya seperti ritual kelahiran bayi, ulang tahun, pernikahan, upacara bendera, pertunangan, upacara kematian, berdoa maupun wisuda. Ada nggak sih contohnya yang bisa kita lihat dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya yang sering kita lakukan, misalnya yaitu di saat hari ulang tahun. Di saat hari ulang tahun itu kan orang-orang menyanyikan lagu Happy Birthday serta memotong kue dengan acara yang mewah meriah, yang sesuai dengan ekonominya. Itu juga merupakan salah satu fungsi komunikasi ritual. Adapun contoh yang keduanya yaitu di Bali. Di Bali kan adanya yang disebut sebagai tradisi ngaben, yaitu upacara bagi orang yang meninggal yang biasanya dilakukan yaitu upacara pembakaran mayat atau kremasi yang dilakukan oleh umat Hindu dan Buddha, yang dilakukan juga secara meriah. Itu juga merupakan salah satu fungsi komunikasi ritual. Adapun komunikasi ritual ini juga biasanya dilakukan secara kolektif dan juga sering bersifat ekspresif, di mana yang dimaksud dengan kolektif itu artinya sekumpulan pribadi yang bekerja sama untuk tujuan tertentu yang dilakukan oleh kelompok kecil atau besar yang bersifat sukarela. Sedangkan yang bersifat ekspresif itu yaitu sifat atau perasaan yang bertolak belakang dalam mengekspresikan perasaan yang bersifat negatif maupun positif. Yang dalam arti komunikasi ritual ini komunikasi yang menyatakan perasaan terdalam seseorang. Selanjutnya kami akan menjelaskan komunikasi instrumental. Ada nggak sih tujuan komunikasi instrumental? Ada. Komunikasi instrumental memiliki beberapa tujuan umum, menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah perilaku. Ada nggak Kak contoh dari komunikasi instrumental? Contoh instrumental itu kayak menyampaikan informasi dari sumber informasi ke komunitas, kayak penyebar berita, itu sih. Ada sosialisasi itu kayak menyampaikan informasi ke sasaran yang lebih luas, bisa melalui media massa, kayak koran, televisi, brosur. Dan juga pendidikan itu pengalihan ilmu pengetahuan teknologi untuk mendorong intelektual. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak proses belajar mengajar. Sekian dari penjelasan kami. Jika ada kata mohon maaf.